pada hal-hal yang kurang penting dilakukan secara berulang-ulang. Padahal ada banyak sekali hal lain yang lebih penting untuk dipelajari sejak masih muda. Apa yang saya pelajari dari teman, saudara, kerabat, dan keluarga terdekat saya itu banyak membantu untuk saya menghadapi kehidupan di dunia ini ketimbang apa yang saya pelajari dari sekolah. Kalau gue sih makin kesini tuh kayak makin sadar gitu, ternyata soft skill tuh sepenting itu untuk ngebantu kita bisa survive di kehidupan kita yang sebenarnya. Nggak salah, hanya lebih tepatnya sekolah dan kuliah aja nggak pernah cukup. Khususnya kalau kita ingin bertahan di industri 4.0, skill-skill seperti creativity, critical thinking, communication sangatlah dibutuhkan. Sekarang pertanyaannya menjadi dua. Gimana kita bisa memiliki skill itu padahal sekolah nggak pernah ngajarin kita? Dan yang kedua, dengan kondisi di mana kita harus di rumah aja. Ya ini kalau kita gunakan cara-cara lama, ya pendidikan tidak bisa jalan di era pandemi ini, nggak akan bisa. Jawabannya sederhana, diri kalian sendiri. Kalianlah yang harus berani memulai keluar dari zona nyaman kalian, membuka batas diri kalian, bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki minat yang sama dengan kalian, konsisten, selalu belajar hal-hal baru. Global Millennial Group hadir untuk membantu kalian. Membantu kalian yang merasa bahwa sekolah, kuliah, pendidikan formal nggak pernah cukup bagi kalian. Kami menyediakan platform-platform di mana kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang sama, konferensi, summit, competition, kelas-kelas soft skill, dan lain sebagainya. We are a one-stop self-development solution. Contohnya Global Millennial MUN. Di sana kalian bisa belajar negosiasi, diplomasi, bertemu dari orang dari seluruh penjuru dunia. Wonder Voices, kalau kalian ingin fokus untuk memperkuat public speaking kalian. Indonesian SDG Summit, ketika kalian diminta untuk melihat dunia lebih dalam, bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, dan memberikan solusi kalian. Atau di Global Indonesia, ketika kalian ingin menggebrak batas diri kalian dan menjadi pemuda yang go internasional. I'm Urshia Kalitran and I have been a student of Wonder Voice Speech School. Hi, this is Maika Arora. Hello everyone, my name is Jocelyn and I participated in the GMMUN. I'm Nika Villanueva, a country ambassador of Global Millennial Group for the Philippines. Hi everyone, my name is Nilufar. I'm 19 years old and I'm from Tajikistan. I'm not gonna lie to you, my experience at Wonder Voice has been one of the best experiences of my life. I found some really great connections here. I got the chance to lead a global team and conduct events internationally. And from that previous conference I joined, I gained so many friends. They were all funny and nice, and it also helps my public speaking skills. It is a journey combined of challenges and experiences that will make you put a check off your bucket list. During my internship, I gained a lot of valuable skills and experience. It was my greatest pleasure to work with high-motivated Indonesian youth with diverse background and mindset. Masih banyak lagi yang bisa kalian ikutin. Solusinya sudah ada. Sekarang, pertanyaannya adalah diri kalian. Kalian tidak perlu untuk menunggu menjadi orang paling pintar, paling cerdas, paling hebat. Tidak. Zig Ziglar, seorang penulis Amerika, pernah berkata, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Kalianlah yang harus mulai and make yourself borderless. Oke, halo, selamat siang teman-teman semuanya. Oke,
I think kita bakal nunggu sekitar 3 menit lagi ya, supaya kita bisa nunggu teman-teman semuanya buat masuk dulu. Nanti setelah itu kita bakal start kelas kita langsung setelah ini, oke? Banyak orang bilang kalau sekolah dan kuliah itu nggak penting karena nggak mengajarkan kita kehidupan yang sebenarnya. Well, gue sih selama ini sadar juga gitu kalau ternyata sistem pendidikan di Indonesia itu bikin gue untuk takut gitu. Menurut gue, setiap orang punya talent masing-masing ya. Tapi sekolah malah menerapkan sistem belajar yang sama buat semua orang. Pendidikan formal terlalu fokus pada hal-hal yang kurang penting dan dilakukan secara berulang-ulang. Padahal ada banyak sekali hal lain yang lebih penting untuk dipelajari sejak masih muda. Apa yang saya pelajari dari teman, saudara, kerabat, dan keluarga terdekat saya, itu banyak membantu untuk saya menghadapi kehidupan di dunia ini ketimbang apa yang saya pelajari dari sekolah. Kalau gue sih makin kesini tuh kayak makin sadar gitu, ternyata soft skill tuh sepenting itu untuk ngebantu kita bisa survive di kehidupan kita yang sebenarnya. Nggak salah, hanya lebih tepatnya sekolah dan kuliah aja nggak pernah cukup. Khususnya kalau kita ingin bertahan di industri 4.0. Skill-skill seperti creativity, critical thinking, communication sangatlah dibutuhkan. Sekarang pertanyaannya menjadi dua. Gimana kita bisa memiliki skill itu padahal sekolah nggak pernah ngajarin kita? Dan yang kedua, dengan kondisi di mana kita harus di rumah aja. Ya ini kalau kita gunakan cara-cara lama, ya pendidikan tidak bisa jalan di era pandemi ini, nggak akan bisa. Jawabannya sederhana, diri kalian sendiri. Kalianlah yang harus berani memulai keluar dari zona nyaman kalian, membuka batas diri kalian, bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki minat yang sama dengan kalian, konsisten, selalu belajar hal-hal baru. Global Millennial Group hadir untuk membantu kalian. Membantu kalian yang merasa bahwa sekolah, kuliah, pendidikan formal nggak pernah cukup bagi kalian. Kami menyediakan platform-platform di mana kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang sama, konferensi, summit, competition, kelas-kelas soft skill, dan lain sebagainya. We are a one-stop self-development solution. Contohnya Global Millennial MUN. Di sana kalian bisa belajar negosiasi, diplomasi, bertemu dari seluruh penjuru dunia. Wonder Voices, kalau kalian ingin fokus untuk memperkuat public speaking kalian. Indonesian SDG Summit, ketika kalian diminta untuk melihat dunia lebih dalam bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan memberikan solusi kalian. Atau di Global Indonesia, ketika kalian ingin menggebrak batas diri kalian dan menjadi pemuda yang go internasional. I'm Arshia Khalicha and I have been a student of Wonder Voice Speech School. Hi, this is Maika Arora. Hello everyone, my name is Jocelyn and I participated in the GMMUN. I'm Nika Villanueva, a country ambassador of Global Millennial Group for the Philippines. Hi everyone, my name is Nilufar. I'm 19 years old and I'm from Tajikistan. I'm not gonna lie to you, my experience at Wonder Voice has been one of the best experiences of my life. I found some really great connections here. I got the chance to lead a global team and conduct events internationally. And from that previous conference I joined, I gained so many friends. They were all funny and nice, and it also helps my public speaking skills. It is a journey combined of challenges and experiences that will make you put a check off your bucket list.
During my internship, I gained a lot of valuable skills and experience. It was my greatest pleasure to work with highly motivated Indonesian youth with diverse background and mindset. Masih banyak lagi yang bisa kalian ikutin. Solusinya sudah ada. Sekarang pertanyaannya adalah diri kalian. Kalian tidak perlu untuk menunggu menjadi orang paling pintar, paling cerdas, paling hebat. Tidak. Zig Ziglar, seorang penulis Amerika, pernah berkata, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Kalianlah yang harus mulai and make yourself borderless. Oke, udah banyak banget nih ternyata yang hadir. Wah, pada off cam semua ya ternyata. Oke, hopefully nanti kita bisa on cam semuanya ya, biar aku bisa lihat nih wajah-wajah yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Oke, aku mau nyapa dulu teman-teman semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, kira-kira teman-teman gimana nih kabarnya? Aku mau tahu dong, bisa ditulis dong di kolom komentar kira-kira, atau mungkin dikasih reaction aja kalau misal kalian susah ngetik di Zoom. Mau tahu gimana kabarnya, apakah baik, atau mungkin dari kolom 1, nomor 1 sampai 10 nih kira-kira teman gimana perasaannya saat ini? Oke, mau lihat dong? Oke, kira-kira semoga baik-baik semuanya ya. Alhamdulillah baik. Oke, thank you so much Maulia. Oke, great. Ada yang 9/10. Mantap, 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 mantap. Nah, oke deh. Kalau gitu, mungkin biar nggak mundur juga acaranya, kita bakal mulai acara kita pada hari ini. Jadi mungkin aku udah salam ke teman-teman semuanya, dan aku juga udah nanyain gimana kabar kalian. Dan mungkin aku bakal mulai langsung aja. Jadi pertama-tama, aku mau mengucapkan terima kasih nih kepada sponsorship kita, yaitu Global Millennial Group, dan juga aku mau mengucapkan terima kasih kepada media partner kita yang telah berpartisipasi dan telah membantu kita semua, yaitu ada dari Paradigma, kemudian ada Amcor, kemudian ada event.detect, kemudian ada ngiven.id, seputarinfo.id, allevents.id, seminarinfo.id, International Politik Forum, RMOL, Vokgame, Karirpedia, IR Corner, 1000 Manfaat, Bahas Apa Indonesia, dan FBC UI. Tanpa dukungan dari sponsor dan juga media partner, mungkin acara kita pada hari ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, oke. Nah, kira-kira nih, I think teman-teman udah pada excited juga ya untuk acara kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, mungkin aku bisa kenalan dulu kali ya. Aku tuh siapa dan aku tuh mau ngapain di sini. Jadi kenalin, nama aku Deica Angela Nursi, dan aku adalah moderator untuk acara kita pada hari ini yang akan membantu kalian selama berjalannya acara. Jika kalian ada apapun itu, kalian ada pertanyaan, kemudian kalian ada yang ingin disampaikan kepada speaker kita, kalian bisa chat lewat aku aja langsung. Jadi nanti aku akan ngebantu kalian. Oke, nah sebelum itu aku mau bacain dulu kali ya rules-nya biar untuk kelas kita pada hari ini, biar teman-teman semuanya berjalan dengan tertib, acara kita hari ini berjalan dengan tertib. Nah, pertama aku berharap teman-teman bisa on cam sebisa mungkin supaya interaksi antara speaker dan juga audiens kita ke depannya lebih enak dan ilmunya juga lebih terserap, jadi kalian juga lebih fokus. Nah, kemudian yang kedua aku berharap teman-teman bisa mute ketika kalian tidak sedang berbicara. Kemudian jika ingin bertanya, para peserta harus raise hand dan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Nanti bakal aku pilih dan I will pay attention untuk siapapun yang menanyakan pertanyaan. Nah, also minta tolong untuk rename nama kalian dengan format asal instansi _ nama. Kemudian bisa menggunakan virtual background jika memadai. Dan datang tepat waktu, room akan dibuka 5 menit sebelum acara berlangsung, dan juga mengisi link absensi yang disediakan di akhir sesi acara. Oke, thank you so much, karena
aku udah lihat beberapa udah nyalain kamera juga. Oke, that's really really cool. Thank you so much. Nah, mungkin saatnya nih kita kenalan dulu kali ya sama speaker kita yang luar biasa pada hari ini. Ada Kak Alvin Febrian Basundoro. Oh, sorry. Kak Alvin ya. Oke, Kak Alvin. Halo Kak, gimana kabarnya nih? Halo, selamat siang. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Kak Alvin sekarang stay-nya di Jogja ya kalau nggak salah? Iya, apa namanya? Stay di Jogja, cuma kebetulan ini lagi pulang kampung. Oh, I see. Kebetulan aku kemarin habis dari Jogja nih, Kak. Oh ya. Mungkin next time aku bisa koordinasi kali ya sama Kak Alvin kalau misalnya. Boleh. Bisa aku belajar boleh, juga terkait dengan writing secara private sama Kak Alvin. Gampang. Ntar ya teman-teman ajak juga lah. Gitu. Oke, siap. Pasti aku ajakin. Nah, oke. Sebelum itu mungkin aku perkenalkan dulu ke teman-teman semuanya nih, kira-kira profil dari Kak Alvin supaya kita bisa lebih tahu juga Kak Alvin ini background-nya apa dan juga pengalaman dan lain-lain. Nah, mungkin aku bacain dulu. Jadi Kak Alvin ini merupakan salah satu mahasiswa Bachelor of Art Department of International Relations di Universitas Gajah Mada, dan saat ini Kak Alvin majoring Global Politics and also Security. Nah, Kak Alvin ini juga udah memiliki banyak sekali pengalaman ya di dalam dunia kepenulisan sesuai dengan topik kita pada hari ini. Nah, nanti kita bakal diskusi lebih lanjut terkait hal itu. Nah, mungkin aku bacain juga pengalaman dari Kak Alvin ini. Jadi Kak Alvin ini pernah menjadi part staff di Directorate of Research Affairs Universitas Gajah Mada dan juga content writer di Ringkas Indonesia. Nah, Kak Alvin juga memiliki banyak pengalaman nih di bidang teaching assistant or academic tutor. Contohnya Kak Alvin pernah menjadi teaching assistant of geopolitics of the Middle East dan juga teaching assistant of theories of international relation. Nah, dalam bidang kepenulisan sendiri, Kak Alvin juga udah memiliki banyak sekali pengalaman dan juga pencapaian yang mungkin nggak bisa aku bacain semua. Dan contohnya mungkin aku bakal bacain, Kak Alvin ini pernah nih jadi best paper presentation di Tambusai International Affairs, kemudian Affairs Forum, kemudian Kak Alvin juga pernah jadi second winner of paper presentation di Pertemuan Nasional Mahasiswa HI UII, dan juga ternyata banyak sekali publikasi jurnal articles and also seminar. Dan karya tulis dari Kak Alvin juga pernah mendapatkan banyak publikasi, contohnya ada yang berjudul Garuda Shield dan pengembangan politik luar negeri yang pernah dipublikasikan oleh detik.com. Nah, luar biasa banget nih, ternyata banyak sekali ya pengalaman dari Kak Alvin, dan nanti kita bakal sharing-sharing sama pembicara kita yang luar biasa untuk membagikan gimana sih tips and trick atau mungkin ilmu-ilmu lainnya terkait dengan writing skill. Nah, mungkin aku bakal memberikan waktunya kepada Kak Alvin. So, Kak Alvin, the time is yours. Oke, saya izin share screen dulu ya. Untuk sudah terlihat teman-teman? Yes, kelihatan kan? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu. Di sini saya ingin memberikan tips ya, sharing gitu terkait dengan academic writing. Makanya di sini saya tulis judulnya Academic Writing 101. Karena sebenarnya ini bukan tempat untuk kita benar-benar fokus kita belajar nulis gitu. Tapi mungkin lebih seperti sharing session gitu, atau hal-hal yang mungkin bisa saya bagikan terkait dengan kepenulisan akan saya ceritakan di sini gitu. Nah, tadi sudah dikenalkan moderator, tapi mungkin apabila teman-teman mungkin ingin mengetahui lebih lanjut tentang saya di sini mahasiswa tahun terakhir di Departemen HI UGM. Kebetulan sudah semester 7 sekarang dan sedang dalam proses penulisan tugas akhir skripsi. Dan ya, ini beberapa pengalaman saya dan penghargaan yang telah saya raih. Dan sekarang saya sebenarnya lebih banyak aktif di kampus ya, di dunia akademik sebagai asisten dosen, terus research assistant dan sebagainya. Dan kemarin alhamdulillah saya baru dapat insentif hibah PKM di kampus Merdeka untuk pengembangan mata kuliah dan dapat insentif PKM juga tahun ini.
Nah, oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke materi. Nah, jadi di sini supaya lebih terstruktur, saya ingin membagi pemaparan saya menjadi 4 alur ya. Pertama, mengenai penulisan akademik, konsep penulisan akademik itu yang seperti apa. Gitu. Terus yang kedua adalah mengenai bagaimana langkah-langkah penulisan akademik yang baik. Gitu. Terus yang tidak boleh kita lupakan juga adalah menentukan referensi penulisan akademik, khususnya terkait dengan terkait dengan pengutipan, sitasi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah analisis dan parafrase. Nah, kita perlu mengetahui dulu terkait dengan konsep penulisan akademik. Jadi saya kutip dari Huta Barat tahun 2018. Penulisan akademik itu dapat dimaknai sebagai sebuah proses. Jadi menulis itu pasti butuh proses. Jadi kita nggak bisa langsung kayak tiba-tiba dapat ide terus langsung tulis gitu. Pasti ada prosesnya, pasti ada langkahnya. Seperti apa langkah penulisan akademik adalah penulisan yang memiliki langkah akademik, memiliki kaidah ilmiah gitu. Dan ada metode riset, ada pendekatan, ada teori. Nah, di sini penulisan akademik itu adalah sebuah skill yang harus dikuasai khususnya oleh teman-teman sebagai sivitas akademika. Meskipun nanti teman-teman mungkin berkarir di di tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu menyentuh akademik, gitu. Tapi sebagai mahasiswa teman-teman pasti harus menguasai tentang penulisan akademik. Gitu. Nah, apa saja yang perlu dikuasai oleh mahasiswa terkait karya akademik itu? Di sini saya rangkum jadi 3, meskipun memang jenisnya banyak ya, esai, paper, dan review. Esai ini adalah suatu karya tulis singkat yang panjangnya kira-kira 500 sampai 1.500 kata yang berisikan argumentasi atau pandangan terkait isu. Mungkin teman-teman bisa bisa menemukan esai ini mungkin di internet dalam bentuk opini misalnya. Terus bisa ditemukan juga di lomba-lomba, ada lomba esai dan sebagainya. Karya tulis yang singkat itu pasti bentuknya esai. Nah, terus yang lebih kompleks lagi adalah paper. Paper ini memiliki sistem, memiliki struktur yang harus diikuti supaya menjadi suatu tatanan yang baik gitu. Dan paper ini memiliki landasan konseptual atau teori, pembahasan dan kesimpulan. Apa fungsi dari paper? Fungsi dari paper adalah menjadi pembuktian atau alat analisis dari suatu teori. Dan yang terakhir adalah review. Review adalah suatu tulisan yang wujudnya akademik, tulisan akademik yang berguna untuk mengulas suatu sumber ilmiah, misalnya buku atau jurnal, atau memberikan kritik terhadap suatu suatu naskah akademik, suatu peristiwa dan sebagainya. Bentuknya review. Nanti kita akan dalami lagi gimana cara menulis karya-karya ini. Dan ini contoh beberapa esai yang saya tulis ya. Ini yang kemarin alhamdulillah terbit di Detik bulan September, yang terbit di kontekstual esai saya. Ini yang di Detik tentang Perdana Menteri Irak, tentang Mustafa Al-Kadhimi, dan ini tentang perang Tigray di Ethiopia. Nah, bisa kita judul-judul dari esai itu biasanya singkat, ya antara 5 sampai 10 kata. Dan biasanya dia to the point. Dia tidak mengandung suatu perumpamaan atau suatu pendekatan dan sebagainya. Jadi langsung to the point. Sebenarnya esai ini ingin menceritakan apa, langsung dituliskan. Jadi sebenarnya tidak ada struktur yang yang paten gitu, terkait dengan esai, terutama tentang judulnya. Gitu. Nah, ini adalah paper. Paper itu punya struktur judul yang lebih kompleks, punya struktur judul yang lebih panjang, jelas, dan di situ terkait dengan pendekatan yang akan dibuat. Misal, anatomi sekuritisasi pandemi COVID-19, komparasi antara Pakistan dan Indonesia.
Di sini kita bisa lihat topik pertama. Apa topiknya? Yakni mengomparasikan sekuritisasi pandemi COVID-19. Apa pendekatannya dengan pendekatan sekuritisasi? Seperti itu. Dan yang namanya paper pasti memiliki abstrak. Abstrak ini adalah apa istilahnya? Ringkasan dari seluruh isi dari paper itu ke dalam sebuah paragraf pendek. Nah, ini judul kedua, perang proksi kontra Arab Saudi Iran sebagai bentuk turbulensi Timur Tengah, sebuah analisis geopolitik. Jadi di sini saya menggunakan pendekatan geopolitik untuk menganalisis perang proksi kontemporer Arab Saudi dan Iran. Nah, jadi kurang lebih judul paper itu seperti itu. Harus memiliki aspek topik dan aspek pendekatan yang digunakan. Nah, berikutnya, apa sih sebenarnya tujuan kita untuk mempelajari penulisan akademik itu? Yang pertama tentunya meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kalau kita rajin untuk menulis, terutama dengan karya-karya akademik, menulis karya-karya akademik, maka kita akan selalu terpacu untuk belajar, untuk mempelajari isu-isu terkini, gitu, untuk membaca, untuk mengamati dan sebagainya. Berikutnya tentunya mengasah nalar dan logika. Dengan kita mempelajari suatu isu, maka kita akan berpikir, oh ternyata ada isu ini. Apa sih masalahnya? Apa sih solusi yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu akan mengasah kita untuk selalu menggunakan logika, menggunakan penalaran untuk memikirkan isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Terus yang tidak kalah penting adalah mengasah kapasitas berbahasa, terutama tentang tata bahasa, kosakata dan tata kalimat. Gitu. Kita bisa bedakan antara orang yang dia jarang menulis dan orang yang sering menulis. Pasti memiliki perbedaan tata bahasa yang cukup signifikan. Mungkin ya nggak perlu jauh-jauh ya. Di kampus, misalkan ketika sedang mengerjakan tugas gitu, ada tugas di kampus. Khususnya kalau teman-teman yang jurusan HI kan pasti sudah akrab ya dengan tugas review, tugas paper dan sebagainya. Maka akan terlihat jelas di situ antara teman-teman yang mungkin lebih rajin menulis dan yang mungkin kurang rajin untuk menulis. Gitu. Itu akan terlihat kualitasnya. Dan yang terakhir tentunya ya menambah wawasan. Gitu. Dengan kita menulis, otomatis kita juga harus membaca. Akan ada banyak hal yang bisa kita serap. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui kalau let's say di Laut Tiongkok Selatan misalnya, ada kapal asing yang masuk ke perairan Natuna. Itu kan baru bisa kita ketahui kalau kita membaca, kalau kita mengamati. Dan dengan menulis akademik, hal itu akan terus terasah dan ya akan membuat teman-teman mengalami peningkatan wawasan. Nah, di sini saya ingin menegaskan bahwa menulis akademik itu adalah menulis secara arsitektural. Gimana maksudnya? Jadi bisa kita bayangkan menulis akademik itu seperti membangun rumah. Kita nggak mungkin menulis itu langsung jadi. Langsung, kita menemukan satu ide pokok, lalu kita tulis seenak hati gitu. Itu bukanlah proses yang baik. Gitu. Menulis secara arsitektural berarti kita harus menulis dengan perencanaan yang baik, dengan kerangka, dengan alur, serta dilaksanakan secara teratur, secara bertahap. Ya ibarat membangun rumah misalnya ya kita harus buat pondasinya dulu. Kita nggak mungkin kan bikin rumah bikin atapnya dulu atau bikin kamar mandi misalnya. Harus dari bawah, dari bikin pondasi, terus bikin tembok gitu kan, dinding. Baru nanti bikin ruangan-ruangan dan terakhir atap, ya kan. Nah, menulis tanpa perencanaan dan kerangka itu ibarat mulai membangun rumah tanpa perencanaan. Tentu kita akan kebingungan gitu. Misalnya kita sudah bikin atap. Terus kita bingung loh, atapnya udah jadi, temboknya kok belum jadi, gitu kan. Terus ruang-ruangannya juga pasti kita akan kebingungan menempatkan kamar tidur, kamar mandi dan sebagainya. Jadi ya hal yang perlu diingat bahwa menulis akademik itu tidak bisa terburu-buru. Harus teratur dan harus terencana dengan baik. Nah, seperti apa kita merencanakannya? Nah, ini ada alurnya. Pertama, tentu saja kita harus menentukan topik dan judul. Paling penting ini. Karena ya kita tidak bisa menulis kalau kita tidak punya pemahaman akan topik. Jadi yang namanya brainstorming itu mutlak hukumnya.
Belum nulis harus brainstorming dulu. Dan yang berikutnya adalah menyusun kerangka penulisan, seperti yang saya bilang tadi. Tanpa suatu kerangka penulisan, teman-teman tidak akan bisa menulis dengan teratur, tidak akan bisa menulis dengan sistematis. Apa yang akan teman-teman tulis dalam karya tersebut, ya harus teman-teman rencanakan di sini. Yang berikutnya adalah menentukan pendekatan atau landasan konseptual yang akan digunakan. Yang keempat adalah mengembangkan kerangka menjadi analisis, dan yang terakhir adalah referensi. Sebagaimana yang telah tadi saya bilang tentang alur presentasi ini. Nah, pertama terkait dengan topik dan judul. Di sini saya tidak ingin memberikan saran topik, saran judul atau apa. Gitu. Mungkin teman-teman yang lagi ada tugas, gitu, ada tugas penulisan misalnya. Di sini saya cuma ingin menjelaskan topik yang baik itu kayak apa sih. Pertama, tentu saja topik itu harus relevan dengan isu terkini. Karena itu akan jadi poin. Gitu. Kalau teman-teman mengulas suatu peristiwa yang terbaru, maka ya itu akan jadi suatu sumbangan gitu untuk ilmu pengetahuan. Dan secara praktisnya, kalau teman-teman ikut lomba esai, pasti akan ada komponen penilaian kebaruan topik atau kebaruan judul. Itu pasti akan masuk ke dalam poin. Nah, meskipun teman-teman mungkin apabila yang dari jurusan sejarah di sini, atau antropologi misalnya, atau arkeologi, yang seringkali menulis tentang peristiwa-peristiwa yang lalu, ya maka harus ada refleksi di situ, ada tinjauan ulang peristiwa masa lalu terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Gitu. Dan berikutnya, tentu saja topik harus problematik dan membangkitkan keinginan membaca. Kenapa? Ya, karena pembaca itu membutuhkan informasi dari apa yang teman-teman sampaikan dalam esai tersebut. Dan yang terakhir, judul ini tidak boleh terlalu rancu dan terlalu panjang. Teman-teman harus memberikan judul yang simple dan dapat dipahami dan cukup memberikan informasi garis besar mengenai karya teman-teman. Gitu. Karena kalau topik yang abstrak, ya maka pembaca akan bertanya-tanya, ini penulis akan menulis apa sebenarnya? Dan harus koheren, harus bersesuaian antara judul, topik dengan isi yang akan teman-teman tulis. Nah, ini salah satu tips juga. Mungkin teman-teman di sini pernah membuat judul yang seperti atas. Jadi alih-alih kita pakai judul yang fenomena resesi ekonomi pasca COVID-19 di Indonesia yang ya mungkin terlalu meh ya istilahnya, kurang menarik dan tidak membangkitkan keingintahuan. Mungkin teman-teman bisa memberikan suatu tambahan, gitu, tambahan judul. Misal, fenomena resesi ekonomi pasca COVID-19 di Indonesia. Bagaimana pemerintah menghadapinya? Ini kan akan membuat para pembaca ini akan bertanya-tanya, wah sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah? Apa strateginya? Dan sebagainya. Atau yang bawah, Quo-Vadis Manajemen Makroekonomi Indonesia. Strategi pemerintah menghadapi resesi ekonomi pasca COVID-19. Ini jauh lebih baik lagi karena pembaca pasti bertanya, Quo-Vadis itu apa? Gitu. Terus kaitannya dengan strategi pemerintah menghadapi resesi apa? Gitu. Akan membuat esai teman-teman jadi lebih menarik. Nah, gimana caranya? Tentunya brainstorming. Baca kembali judul-judul karya ilmiah, esai, artikel, dan apapun ya, berita gitu yang terkait dengan isu terkini. Nah, maka teman-teman akan bisa merumuskan topik-topik yang seperti itu. Gitu. Nah, yang kedua adalah menyusun kerangka penulisan. Nah, kerangka penulisan ini adalah suatu susunan, gitu. Suatu susunan dari setiap topik yang akan teman-teman kembangkan menjadi suatu karya. Nah, kan teman-teman kan tidak bisa menulis langsung itu langsung jadi gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu teman-teman pertimbangkan dari setiap subbab, terutama paper ya. Terutama paper. Nah, untuk membuat kerangka penulisan, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah pertama tentukan subbab dari calon tulisan tersebut. Misal, ini. Perhatikan dalam contoh, bab 1, bab 2, bab 3. Rencanakan ada beberapa bab yang akan teman-teman tulis. Gitu. Terus tentukan isi dari setiap subbabnya ini, apa saja. Bisa dibikin bullet points, bisa dibikin kalimat, dan sebagainya.
Dan pastikan setiap subbabnya itu logis dan koheren. Jadi tidak tumpang tindih, tidak saling berlawanan satu sama lain. Dan terakhir, apabila teman-teman memerlukan subbab tambahan, misalnya, oh ada sesuatu yang mungkin kurang gitu, kan aku tambahkan misalnya, ya bisa ditambahkan. Misal, ini saya buat bab 1 pendahuluan, tentu saja ada aspek-aspek yang harus dimasukkan latar belakang, pertanyaan penelitian, karakter konseptual, dan metode. Nah, terus bab 2 mulai masuk ke dalam pembahasan, tapi lebih masih terikat dengan konteks, dan bab 3 mungkin mulai dan sebagainya. Nah, apa saja yang perlu teman-teman masukkan? Yang pertama, pendahuluan, yang memberisikan latar belakang, pertanyaan penelitian, landasan konseptual, dan tujuan atau manfaat penulisan. Jadi pendahuluan ini tidak perlu banyak argumentasi, ya cukup konteks yang ingin teman-teman bawa. Sebenarnya teman-teman mau nulis apa sih? Apa sih yang melatar belakangi topik ini? Pendahuluan ini kurang lebih 20-30% total tulisan. Dan yang teman-teman perlu perhatikan adalah bahwa pendahuluan itu adalah pondasi. Seperti rumah, kalau pondasi itu kuat, kalau pondasi itu kokoh, maka rumah itu akan tegak berdiri dan tidak akan gampang goyah. Sama dengan tulisan, dengan perspektif yang kuat, dengan pendekatan yang kuat, ya teman-teman akan membuat tulisan yang bagus. Yang kedua adalah pembahasan. Pembahasannya isinya adalah penjelasan dan argumen terkait konteks yang tadi dijelaskan dalam pendahuluan. Nah, disinilah teman-teman baru masukkan argumen, analisis yang didukung dengan data. Nah, menulis dengan data ini juga penting, karena data ini adalah modal paling signifikan bagi teman-teman untuk memperkuat analisis. Bobot dari pembahasan ini antara 60-70% dari total tulisan. Nah, yang terakhir penutup. Penutup ini berisi simpulan dan saran. Juga teman-teman bisa tambahkan rencana penelitian lanjutan. Misal, let's say meneliti tentang sentralitas ASEAN, misalnya. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa menjelaskan kembali soal bagaimana Indonesia berfokus untuk meningkatkan sentralitas ASEAN di masa depan. Itu bisa ditulis di bagian penutup. Bagian penutup ini kurang lebih berbobot 10% dari total tulisan. Jadi ya tidak perlu terlalu panjang. Biasanya kalau saya sendiri pengalaman ya, membuat paper untuk bagian penutup ini lebih kurang 1 sampai 2 halaman lah. Itu sudah cukup sebenarnya. Nah, berikutnya adalah landasan konseptual. Nah, ini teman-teman perlu pahami juga, karena dengan landasan konseptual, kita akan menulis secara terarah, agar tulisan kita itu fokus ke inti permasalahan atau topik, dan tidak belok kanan, belok kiri. Jadi, landasan konseptualnya adalah suatu alat yang membantu kita agar konsisten untuk tulis. Apa maknanya? Landasan konseptual di sini bermakna sebagai landasan analisis atau perspektif dari suatu kisah. Ya, di sini ini bukan kelas metodologi ya. Jadi saya tidak akan jelasin soal metode kualitatif, kuantitatif dan sebagainya. Itu teman-teman mungkin punya preferensi atau punya pendekatan masing-masing. Cuma di sini saya ingin menjelaskan bahwa landasan konseptual itu adalah perspektif, adalah apa sih yang ingin teman-teman cari, gitu. Atau arahnya itu seperti apa. Landasan konseptual yang baik itu relevan dengan topik serta mau memberikan perspektif kuat. Ya. Dan landasan konseptual itu harus komprehensif dan logis. Jadi landasan konseptual itu tidak boleh meragukan, tidak boleh spekulatif kayak oh ini mungkin kayak gini, oh tapi pada akhirnya kayak gitu. Jadi meskipun wujudnya masih asumsi, tapi asumsi ini juga bisa dibuktikan. Ada contohnya, ada contoh empirical basis yang memadai. Misal, apalagi nih misalnya, kita meneliti tentang, ya karena saya HI ya, jadi isu-isu yang kaitannya sama HI, kan, pasti saya ini.
tentang AUKUS misalnya. Tentang AUKUS, kita mau lihat apanya nih dari AUKUS? Kalau misalkan kita lihat dari proses pembentukannya, ya mungkin kita bisa gunakan teorinya Stephen Walt tentang balance of threat, perimbangan ancaman. Karena negara-negara AUKUS ini memiliki ancaman yang sama yang harus dihadapi, sehingga mereka membentuk suatu persekutuan, suatu aliansi. Atau misal kita mau lihat AUKUS ini dari pemaknaan soal regionalismenya. Misal kenapa sih kok Amerika, Inggris, dan Australia itu bisa membentuk aliansi, padahal kan negaranya ini jauh. Oh, ternyata mereka punya kepentingan strategis di Asia Pasifik. Mungkin kita bisa gunakan regional security complex atau teori-teori yang lain yang mungkin relevan. Nah, gimana caranya? Tentu saja adalah dengan membaca lagi-lagi. Karena ya namanya penelitian, kecuali kalau penelitian yang mungkin lebih penelitian ilmu alam, itu pasti akan berfokus dengan studi literatur. Baca. 90% kegiatan riset itu membaca. Dan setelah kita menemukan pendekatan atau teori atau konsep yang akan kita gunakan, teman-teman jangan terpaku pada asumsi dasar. Harus ditelaah, harus dianalisis, dan cari kasus apa sih yang relevan dengan teori ini. Kalau cuma kita mengatakan asumsi, ya tentunya kita tidak akan bisa mengembangkan itu, tidak akan bisa menggunakan teori sebagai alat analisis. Dan berikutnya, untuk memudahkan, teman-teman bisa gunakan mind map. Misal teman-teman melakukan teori, terus ditarik garis. Oh, teori ini asumsinya apa? A, B, C. Terus, kasus itu apa aja? Oh, kasus ini. Terus bagaimana menjelaskannya? Bisa dijelaskan dalam mind map tersebut. Dan yang terakhir, everything is possible. Jadi satu teori dapat menjabarkan banyak hal. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan semua asumsi dari teori tersebut, kecuali relevan dengan topik teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan satu atau dua aspek tertentu yang relevan dengan topik. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mengembangkan kerangka penulisan. Mengembangkan kerangka penulisan tentunya harus menggunakan data. Dengan adanya data, kita punya modal untuk menganalisis dan kita punya modal untuk menjustifikasi dari argumen kita. Data empirik terutama. Maka riset itu kunci. Cari data sebanyak-banyaknya, cari data sebanyak-banyaknya. Berikutnya, kembangkan setiap subbab dari kerangka. Jangan lupa berikan kalimat penghubung dalam setiap awal dan akhir subbab. Gunanya apa? Gunanya untuk memastikan logika antar paragraf. Kalau kita baca paragraf-paragraf yang logis, paragraf-paragraf yang runtut, pasti kita akan enak baca. Tidak loncat sana, loncat sini. Gitu. Nah, yang terakhir, be kreatif. Jangan kita terlalu fokus pada kalimat utama, tapi harus dikembangkan. Terus. Kaitkan dengan apa? Asal tetap masih dalam kerangka tersebut. Nah, berikutnya, susun kalimat argumentatif dan analitis sebagai kalimat utama. Dan jangan terlalu banyak deskripsi. Dan kalimat deskriptif di sini cukup jadi pendukung. Berikutnya, don't be afraid to be wrong. Teman-teman nggak perlu takut salah dalam menulis, asal sesuai dengan rencana, punya perspektif yang kuat, didukung dengan data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Makanya, ya teman-teman tidak mengutip secara sembarangan dan sebagainya. Tidak plagiasi dan sebagainya. Berikutnya, be consider. Teman-teman juga harus perhatikan batas kata jumlah halaman. Karena tulisan terlalu panjang itu jelas membosankan. Terlalu teoritis terutama untuk membaca. Dan yang terakhir, teman-teman perlu untuk memberikan simpulan yang kuat, logis, dan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Jangan membuat simpulan yang ya kita asal deskripsi kayak, oh, latar belakang itu ini. Tapi harus bisa menarik jawaban dari analisis yang sudah kita buat. Nah, berikutnya kita akan ulas tentang referensi, pengutipan, dan parafrase.
Kita tentunya kalau nulis itu nggak mungkin semuanya dari pikiran kita sendiri. Kecerdasan kita terbatas, dan ya sumber yang kita miliki juga pasti terbatas. Ya. Maka sebenarnya diizinkan kita untuk mengambil karya orang lain. Dengan catatan harus memperhatikan kredibilitas referensi serta teknik pengutipan. Nah, kalimat yang dikutip itu juga harus melalui parafrase. Parafrase itu adalah pengubahan suatu kalimat yang kita kutip dari terang versi kita sendiri. Parafrase sendiri dapat diartikan yaitu agar tidak sama persis dengan sumber, namun tetap memiliki esensi yang sama. Nah, referensi apa yang boleh dikutip? Yang pertama, jurnal. Jurnal ini ya dapat teman-teman temui gitu di berbagai web. Teman-teman kan pasti kalau di kampus kan pasti punya akses terhadap jurnal. Mungkin di perpusnya, mungkin di e-library-nya atau di website-nya dan sebagainya. Kemudian buku, laporan resmi pemerintah atau lembaga riset, terus tesis dan disertasi, bukan skripsi. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah menulis tesis dan disertasi, dia akan melakukan penelitian itu secara sistematis, lebih sistematis dari skripsi. Dan ilmu yang sudah dimiliki oleh orang tersebut itu sudah cukup kredibel untuk digunakan sebagai sumber. Yang berikutnya adalah berita, dan yang terakhir adalah artikel ilmiah non-jurnal. Nah, berikutnya adalah sitasi. Ini beberapa contoh sitasi yang saya rangkum. Nggak semuanya, karena contoh sitasi itu banyak sekali. Dan setiap universitas itu pasti punya sitasi sendiri-sendiri. ABA, CMS, dan Xavier Harvard. Nah, sebenarnya ini saya tidak saya tidak mau menjelaskan satu-satu, karena emang cukup rumit jelasin sitasi itu. Dan untuk lebih gampang ya sebenarnya itu bisa digunakan aplikasi Mendeley, Zotero, dan sebagainya untuk membuat sitasi ini. Saya sendiri pakai aplikasi ya, jadi saya juga jujur nggak begitu paham susunan-susunannya itu seperti apa, kayak mungkin nama, judul, tahun, dan sebagainya. Itu susunannya cukup kompleks dan berbeda-beda. Jadi tips saya gunakan aplikasi biar langsung bisa dimunculkan gitu. Nah, ini tips untuk parafrase. Pertama, baca secara mendalam poin penting dalam sumber, terus kemudian buat annotated bibliografi. Annotated bibliografi itu adalah ringkasan dari poin yang teman-teman rangkum dalam satu sumber. Nanti akan saya berikan contoh. Terus susun kalimat-kalimat yang di annotated bibliografi ini jadi kalimat yang padu dan analitis. Berikutnya, dikatakan skill perbendaharaan kata dan kalimat, dan terakhir adalah sering berlatih. Nah, ini adalah contoh annotated bibliografi. Saya mengumpulkan berbagai literatur. Kalau sebelum nulis, dan pasti akan saya buat poin. Ini poin ini berdasarkan yang saya baca, tapi menggunakan bahasa saya sendiri. Gitu. Misal ini karya dari Ulrichsen, Qatar and Arab Spring. Ya di sini saya bagi topik itu menjadi beberapa subbab, beberapa poin. Yang ini nanti akan saya masukkan ke dalam tulisan apabila saya butuhkan. Karena bibliografi itu tidak terbatas jumlahnya. Dan bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Terkait apa sih sebenarnya yang ingin teman-teman ambil. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Oke, thank you so much, Kak Alvin. Nah, jadi asik banget ya. Tadi kita udah diajarin gimana sih ilmu-ilmu terkait writing skill atau gimana cara menulis yang baik. Nah, jadi I will open sekarang ada question and answer session. Jadi teman-teman bisa raise hand aja atau mungkin bisa tulis di kolom komentar. Oke. Partisipannya guys tambah banyak ya. Jadi semoga kita bisa diskusi lebih banyak juga. Jadi teman-teman bisa raise hand aja atau mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan aku pilih. Oke, udah ada dari Kak Almahdi Saputra. Mungkin bisa on mic dan ditanyakan pertanyaannya. Terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Alvin yang sudah menyampaikan materi yang sangat bagus dan nambah perspektif saya mengenai ilmu kepenulisan. Yang pertama, untuk kepenulisan ya saya juga sudah mencoba untuk ikut dalam beberapa kegiatan menulis lah. Salah satunya mungkin sudah ada juga mengirim tulisan ke koran. Nah, ada beberapa juga tulisan yang alhamdulillah sudah di-post gitu. Cuman saat ini yang sering terkendala dalam menulis itu adalah berkaitan dengan penentuan diksi judul. Nah, kata orang kan judul itu sangat berpengaruh untuk tulisan, apalagi yang sifatnya akan kita up ke media gitu kan. Nah, jadi ingin mau nanya sama Bang Alvin, sebetulnya dalam penarikan sebuah judul yang menarik dan menggigit itu bagaimana Bang Alvin gitu. Mungkin itu Kak, terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Ya, jadi menulis judul untuk media dan menulis judul untuk penulisan akademik itu beda. Menulis judul media itu lebih apa ya? Diksinya itu mungkin lebih straightforward, lebih frontal ya istilahnya. Dan judul di media itu biasanya langsung menjelaskan inti pokok dari tulisan itu apa, tidak menggunakan pendekatan dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dipahami. Untuk judul penulisan di media itu memang cukup tricky ya, karena seringkali media itu tidak memilih tulisan yang paling bagus. Media itu memilih tulisan yang paling faktual dan yang paling sesuai dengan isu yang dibahas di media tersebut atau isu terkini. Gitu. Makanya sebenarnya gampang-gampang susah sebenarnya untuk menentukan judul untuk media. Cuma itu tadi kuncinya. Kuncinya adalah frontal. Kuncinya adalah dia itu dapat langsung dipahami oleh banyak orang. Gitu. Atau judul di media. Dan diksinya mungkin bisa dibuat ya lebih membuat orang bertanya-tanya. Sementara kalau judul karya akademik itu ya harus sistematis, gitu. Harus sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Ada perbedaan yang signifikan. Mungkin itu. Oke, jadi jawabannya adalah gampang-gampang susah kali ya, Kak Alvin. Ya, benar. Oke. That's interesting. Oke, thank you so much, Kak Alvin. Oke, kita move ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada dari Kak Andi Muhammad ya. Mungkin bisa langsung aja tanyakan pertanyaan. Ya, terima kasih moderator waktu yang diberikan. Jadi, Kak Alvin, aku mau tanya. Jadi kan aku di sini masih nulis sebuah resume gitu ya. Nah, di situ aku tuh ngeresum, namun di situ ada terdapat kayak pasal-pasal gitu. Misalnya contoh di bukunya Morgenthau gitu kan ada pasal, misalnya pasal 45, 43 gitu. Nah, jadi saat aku meresum itu, kan kalau dosen pernah bilang kalau misalnya itu jangan plagiasi kan ya. Nah, sedangkan pasal itu kan nggak boleh diubah katanya satu kata. Nah, itu gimana Kak cara menulis pasal biar nanti waktu dicek cukup jelas atau ya jadi ya mungkin bisa ditambahkan gini, pasal 45 misalnya piagam PBB misalnya menjelaskan tentang apa gitu, ya udah jelaskan aja gitu. Mungkin kita bisa tambahkan kayak menurut pasal ini, atau kita bisa tambahkan pasal ini menjelaskan mengenai gitu, langsung aja isinya. Yang penting kita tidak 100% itu mengcopy paste gitu. Atau kita ambil saja poin penting dari pasal itu, tidak perlu kita jelasin semuanya. Kan pasal itu kan panjang loh. Ya kan? Ada beberapa ayat, ada beberapa kalimat gitu yang ada di dalam pasal tersebut gitu. Itu tidak perlu kita masukin semua, cukup ambil inti pokoknya. Orang-orang kan pasti paham gitu. Misal contoh lain lagi. Ada kalimat yang seperti ini misalnya. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 mengenai bentuk negara dan status Indonesia sebagai negara hukum, itu udah cukup. Gitu. Nggak perlu kita tuliskan pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah berbentuk republik misalnya dan sebagainya. Itu
terlalu panjang dan ya itu tadi concern-nya juga terkait plagiasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Alvin. Jawabannya juga sangat menarik ya terkait dengan pertanyaan dari Kak Andi. Nah kebetulan kita di kolom komentar juga ada pertanyaan nih Kak, mungkin bisa aku bacain kali ya. Yang pertama ada dari Kak Aninda Kamila. Izin bertanya Kak, berkaitan dengan penulisan judul, yang lebih tepat itu menentukan judul dahulu atau isi dahulu baru judul Kak? Oke. Sebenarnya ini opsional. Cuma kalau menurut saya lebih baik memang menentukan judul dulu, karena judulnya akan memberikan perspektif bagi hal-hal yang akan kita tuliskan setelah itu. Mengenai judul ini bisa berubah atau enggak, ya itu bisa dilakukan setelah isi selesai. Yang penting kita sudah punya judul atau paling enggak topik yang akan kita jadikan fokus bahasan, gitu. Maka tulisan kita akan jadi lebih terarah. Nah, selain itu juga judul ini menentukan posisi tulisan. Menentukan posisi tulisan kita, apakah tulisan ini argumentatif, apakah tulisan ini deskriptif dan sebagainya. Itu yang juga sebenarnya memudahkan. Cuman lagi-lagi ini preferensi, gitu. Apakah kita akan mengubah judul? Ya itu terserah gitu. Mungkin kita dapat data baru atau dapat suatu referensi yang open our eyes gitu misalnya dan sebagainya. Itu sih. Oke, nah mungkin itu Kak Anida. Mungkin ada tanggapan dari Kak Anida untuk jawaban dari Kak Alvin. Jadi sebenarnya itu preferensi sendiri kali ya Kak, enaknya mau gimana ditentukan dari kita personally itu mau yang terbaik kayak gimana. Oke, dari Kak Anida udah jelas Kak, thank you so much. Oke, kalau gitu mungkin kita move ke question selanjutnya kali ya Kak, karena cukup banyak juga nih. Ada dari Kak Nabila. Oke, dari Kak Nabila menanyakan, nah sampai tahap mana bahwa kita telah melakukan riset mendalam dan bagaimana kita menemukan sumber atau referensi dengan data yang valid. Terima kasih. Oke, sampai tahap mana kita sudah melakukan riset mendalam? Ya, tidak ada patokan sebenarnya, karena ya itu lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan. Apabila riset itu sudah berhasil untuk menemukan data pendukung untuk tulisan kita, dan tulisan kita itu cukup kuat secara konsep, tulisan kita sudah cukup kuat secara pendekatan, gitu. Ya itu berarti sudah cukup mendalam. Kan kita menentukan sendiri apa saja aspek-aspek yang akan kita analisis. Let's say tentang AUKUS lagi lah misalnya, tentang AUKUS. Misalnya kita ingin meneliti aspek balance of threat, perimbangan ancaman dari Cina, dari Tiongkok kepada AUKUS. Kita akan menggunakan tiga aspek utama. Pertama adalah keinginan Tiongkok itu apa, terus yang kedua ekspansi Tiongkok, dan yang ketiga geographical proximity, kedekatan geografis Tiongkok dengan negara-negara AUKUS ini. Ya sudah, kita cuma perlu menganalisis atau mencari data dari tiga aspek ini toh. Karena perspektif kita jelas. Dan kalau kita sudah berhasil menemukan ketiga-tiganya, ya itu riset yang mendalam gitu, mengenai AUKUS. Gitu. Cuman seberapa dalam kan kita tidak punya patokan tertentu gitu, karena yang namanya riset kan fungsinya adalah mencari jawaban dari pertanyaan penelitian kan. Dan menemukan sumber referensi dengan data yang valid, ya tentu saja lagi-lagi tidak ada tips khusus sih sebenarnya. Asal teman-teman bisa cari itu dari lembaga-lembaga yang berreputasi, lembaga riset, let's say BPS, misalnya CSIS gitu. Itu cukup berreputasi dan bisa teman-teman jadikan sumber. Nah, selain itu, data yang valid itu adalah data yang baru. Jadi data itu mencerminkan proyeksi atau istilahnya data tahun yang belakangan. Misal tahun 2020, 2021, 2019 dan semakin baru data dan semakin relevan dengan topik, yaitu data itu akan semakin bagus. Gitu.
Ya, kurang lebih itu sih. Oke, thank you so much, Calvin. Oke, jadi mungkin kalau misalnya aku summarize nih untuk Kanabila, jadi mungkin lebih ke riset mendalam itu yang gimana lebih ke ketika fokus kita itu udah didapetin, I think that's already enough gitu untuk kita melakukan riset. Nah, terus tadi ada sumber atau referensi dengan data yang valid, itu sebenarnya mungkin ada bervariasi juga kali ya, Kak ya. Jadi mungkin bisa kita cari di mana aja. But the thing is, mungkin tadi ada satu tips dari Kak Alvin yang datanya mungkin terbaru. Nah, itu lebih itu bisa dikategorikan data yang cukup valid juga. Oke, dari Kanabila mungkin ada tambahan? Semoga sudah jelas ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa nanti ditulis di kolom komentar aja dan aku akan sampaikan. Oke, nah mungkin kita move ke question selanjutnya kali ya, Kak Alvin. Dari ada Kak Bahtiar Habibi. Jadi izin bertanya, jika judul di dalam sebuah buku, lalu kita salin ke sebuah e-koran, apa dibolehkan, Kak? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja. Saya tulis soal Garuda Shield, dan sebelumnya soal kegagalan militer Afghanistan dalam menghadapi Taliban, itu di Kumparan terbit. Ya, saya kutip beberapa buku di situ, cuman memang ya ada tekniknya tersendiri. Terutama kalau judul buku itu biasanya dicetak miring. Harus dicetak miring dan tidak lupa mencantumkan nama penulisnya. Misal Morgenthau dalam judulnya apa judul buku Morgenthau, lupa saya. Ya intinya judul bukunya itu cetakan miring. Gitu. Terus ya kurang lebih itu sih. Oke, jadi mungkin possible kali ya Kak, bisa gitu. Ya, bisa. Apa namanya mau kita masukkan ke dalam e-koran itu berarti possible untuk Kak Bahtiar ya. Oke, that's really interesting nih. Mungkin kita ke question selanjutnya. Ada dari Kak Azril nih. Dari Kak Azril mau izin bertanya. Maaf, tadi saya belum tangkap perbedaan dari paper dan essay apa ya Kak ya. Nah, mungkin bisa diperjelaskan lagi kali ya Kak Alvin terkait dengan perbedaan paper dan juga essay. Mungkin lebih jadi kalau paper, essay dulu. Essay ini pendek. Jadi biasanya essay ini panjangnya antara 500 kata sampai 1.500 kata. Paling panjang 1.500. Jarang saya nemu ada essay yang di atas 1.500. Terus dan biasanya essay ini straightforward. Jadi dia tidak secara eksplisit menyatakan pendekatan itu apa, tapi langsung memberikan argumen. Berikan analisis. Gitu. Jadi dia tidak menyatakan bahwa ini perspektifnya apa, ini menggunakan teori itu. Dan sebenarnya tidak ada struktur yang baku untuk esai. Jadi sudah isinya paragraf pendahuluan, paragraf isi, dan penutup. Gitu. Tidak ada subbab, tidak ada istilahnya pembagian yang rigid, pembagian yang saklek gitu antara subbab satu dengan subbab berikut. Nah kalau paper sebaliknya, paper ini panjang. Paper itu ya rata-rata 2.000 kata ke atas lah, gitu. Dan sifat dari paper ini bukan cuma untuk memberikan argumen, tapi juga memberikan validasi atau memberikan analisis dari suatu teori, gitu. Dan tentunya paper ini memiliki konsep, memiliki landasan teoritis, teori yang kuat. Ya mungkin selain itu, apalagi ya? Oh ya, paper ini juga pembagiannya jelas. Subbabnya itu punya pembagian yang rigid gitu, yang saklek gitu tadi. Yang sudah saya jelaskan dalam kerangka itu. Ya, terima kasih. Oke, tapi kalau aku mungkin nanya dikit kali ya, Calvin. Oke, silakan. In terms of mungkin kira-kira lebih complicated mana sih in terms of nyari datanya, nyari sumbernya, nyari referensi antara essay sama paper nih kira-kira lebih complicated yang mana nih, Kak? Kalau kita bicara bobot dari analisis itu jelas paper lebih complicated. Cuma kalau untuk datanya ya kita bergantung. Gitu. Lagi-lagi bergantung arahnya itu mau kemana gitu. Apakah essay ini memang benar-benar ingin menjelaskan sesuatu yang kompleks ya datanya tentu saja bisa lebih kompleks gitu. Dan paper ya bisa jadi datanya lebih simpel gitu. Jadi yang mungkin bisa kita
komparasikan gitu. Itu mungkin bukan dari datanya, tapi lebih kepada kompleksitas analisisnya gitu. Itu sih. Oke, jadi basically tergantung isinya ya, lagi-lagi. Betul. Jadi kalian mau fokusnya kemana, itu bakal depends terkait dengan research-nya, referensinya, dan lain-lain. Nah, oke, nah mungkin itu sedikit tambahan kali ya, biar tambah mungkin lebih insightful kali ya buat tadi ada dari dari Kak Azril. Oke, mungkin this will be the last question, Kak. Ada pertanyaan dari Kak Bayu Krisnandi nih. Nah, Kak Bayu menanyakan bagaimana mengenalkan kepenulisan atau jurnalistik dan menggencarkan literasi kepada orang lain, khususnya kepada pelajar, selain dari pembawaan yang menyenangkan. Gitu. Terima kasih banyak, Kak. Wah, ini bagus pertanyaan, cuman lumayan kompleks ya. Mengenalkan kepenulisan atau jurnalistik, mengejarkan literasi. Iya, sebenarnya dari cara yang paling basic dulu adalah memberikan pemahaman kalau literasi itu penting sebenarnya. Berikan pemahaman, dan ini harus dilakukan secara dini, secara dari dasar, dari tingkat sekolah dasar. Karena fondasi literasi itu kan bertahap ya, menciptakan literasi itu ya. Gak bisa kita tiba-tiba anak kuliahan gitu, mahasiswa gitu, terus diajari mengenai literasi itu kan juga agak kompleks. Dan seiring waktu, apabila orang mungkin lebih ingin mendalami sesuatu, ya dia akan membaca, dia akan memberikan waktu untuk mencari informasi yang lebih mendalam. Gitu. Dan ya tentu saja ini kompleks sih. Harus ada dukungan dari berbagai pihak terkait peningkatan literasi. Gitu. Ya dari pers, dari sekolah, dari keluarga dan sebagainya. Itu menurutku. Oke, jadi mungkin lebih sedikit kompleks ya, karena ada pihak-pihak lain yang mungkin harus berkontribusi juga supaya literasi kepada orang lain itu bisa meningkat. Nah, mungkin tapi sedikit tadi ya tips dari Kak Bayu, mungkin bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu kali ya Kak ya. Terus mungkin orang-orang bisa mengikutinya, atau mungkin akan ada orang-orang lain yang bisa membantu kita. Oke Kak, mungkin ini beneran terakhir, karena aku sendiri juga penasaran nih sama pertanyaan ini. Jadi mungkin boleh dong Kak Alvin sharing terkait dengan media atau platform yang sering nih Kak Alvin gunakan untuk bahan kepenulisan atau bahan bacaan sehari-hari. Ya, jadi untuk media yang sering saya gunakan, maksudnya ya media internasional. Karena saya jurusan HI, jadi ya tidak lepas dari media-media internasional seperti Washington Post, Al Jazeera, BBC, dan sebagainya. Terus saja kalau jurnal itu ya dari Gestor, Taylor and Francis gitu. Dan biasanya di kampus-kampus pasti tersedia lah akses gitu untuk jurnal-jurnal ini gitu. Terus selain itu juga ya bisa juga akses laporan-laporan itu dari SIPRI, dari RAND Corporation dan sebagainya. Itu lembaga riset yang fokus mengenai riset-riset politik itu di situ. Itu sih yang bisa saya sharing gitu. Oke, jadi mungkin lebih ke kayak pertama tadi ada platform berita kali ya Kak, kalau misalnya berita, betul. The Washington, terus BBC, CNN dan lain-lain itu bisa mungkin untuk ini kali ya, insight atau judul kira-kira mau bawa topik atau apa itu bisa kita dapetin dari, atau mungkin lebih aware sama situasi sekarang kayak gimana, bisa lihat dari news platformnya. Terus tadi juga disebut dari Kak Alvin ada akses jurnal dan lain-lain. Nah mungkin teman-teman bisa cari juga, itu banyak banget kayak mungkin Library Genesis atau sebagai anak kan sih biasanya kita dealing ya sama hal-hal kayak gitu karena kita disuruh bikin paper dan lain-lain. Nah mungkin nanti dari Kanabila akan ada banyak banget, nanti mungkin bisa kita sharing-sharing lagi kali ya secara ini terkait dengan nama-nama platformnya. Oke, I think that's all, Kak Alvin, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 2, jadi mungkin kita akhiri sesi tanya-jawab pada hari ini. Nanti kalau misal ada yang mau nanya-nanya lagi, bisa hubungin dari Kak Alvin sendiri, atau mungkin bisa... Silakan. Ya gitu, jadi kayak bisa saling membantu, even though setelah ini eventnya udah selesai, tapi mungkin kita bisa saling share lagi nih terkait dengan gimana sih ningkatin writing skill kita di era sekarang ini dengan bantuan teknologi atau apapun itu ya.
Oke, nah nih dari Kak Alvin udah ngasih Instagramnya juga, that's really great. Kayak bisa di save ya teman-teman, nanti bisa tanya-tanya aja lewat DM atau mutualan kali ya Kak ya sama Kak Alvin. Oke, nah sebelum kita akhiri Kak, aku mau minta dari Kak Alvin supaya bisa ngasih closing statement ke teman-teman semuanya. Anything mungkin bisa encouragement atau apapun itu, tips and trick dan lain-lain. Oke. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan ya terakhir, kalau menulis akademik itu kan sebuah skill, sebuah kemampuan yang harus dikuasai gitu untuk setiap mahasiswa dan generasi muda terutama. Dan itu bermanfaat dalam segala hal, mulai dari menulis riset, penelitian, skripsi dan sebagainya. Jadi ya itu harus diasah dan harus ditingkatkan gitu kemampuan teman-teman menulis. Mulailah dari hal yang paling sederhana, misalkan lihat suatu isu, teman-teman mungkin bisa memberikan suatu argumen atau suatu pandangan gitu. Nah, teman-teman bisa tulis di blog, tulis di Medium dan sebagainya. Itu sangat penting untuk mengasah penulisan skill penulisan teman-teman. Mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi itu adalah suatu hal yang mungkin harus kita asah ya, teman-teman, karena itu important. Jadi, teman-teman, but I actually grateful nih karena teman-teman di sini udah mau stay di sini, mulai dari ikut pelatihan ini, ikut pembelajaran ini. It means kalian semua udah ada tekad yang mau ke arah improving writing skill kalian. Jadi, that's a very great thing. Nah, mungkin nih karena udah selesai, kita bakal take a picture dulu together ya, teman-teman. Jadi, boleh dong on cam dulu, kita foto dulu kali ya buat kenang-kenangan nih sama Kak Alvin. Oke, bagus, oke, mantap. Oke, aku tunggu kali ya. Mungkin ada yang mau pakai efek atau filter. Kita pakai filter ini kali ya, biar bisa kayak abis lulus gitu kan ya dari pelatihan writing. Oke, wait. Sambil nunggu yang lainnya ya. Aku pakai yang ini. Oke, cool. Mungkin ada yang mau ini lagi, on cam lagi. Oke, udah banyak ya, I think. Sambil kita nunggu, kita gaya beberapa kali aja kali ya, biar teman-teman yang lain juga bisa ikut. Oke, I hope dari tim operator udah siap ya untuk take a picture. Oke, bakal aku hitung. Kita mulai dari 1, 2, 3. Oke, cool. Oke, wait, ini ada 3 slide ya, teman-teman. Jadi, tapi karena slide kedua dan ketiga ini kayaknya nggak ada yang on cam, jadi kita gaya-gaya dulu aja kali ya, yang slide pertama 3 kali. Oke, sekali lagi mungkin gaya bebas, kita bisa gaya bebas kali ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ini interpelago ya. Ada gaya khusus nggak nih dari teman-teman interpelago buat teman-teman di sini? Oke, mungkin kita bisa gaya gini kali ya, biar samaan. Oke? Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, mungkin dari operator bisa take picture juga ya untuk slide kedua sama slide ketiga juga. Oke. Alright, oke. Thank you so much untuk teman-teman semua yang udah hadir pada pertemuan kita hari ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Alvin yang telah hadir dan membantu kita nih untuk memberikan informasi, kemudian sharing-sharing juga terkait dunia kepenulisan, bagaimana menulis yang baik, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ke depannya. Dan again, kalau misalnya ada yang mau dibutuhin, ada yang mau ditanyain, bisa langsung aja cus ke tempat Kak Alvin di Instagram, tadi udah di-share. Silakan. Oke, nah, I think that's all for today's wonderful class. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman semuanya, jangan leave dulu karena setelah ini akan ada pengumuman penting dari Interpelago, dari panitia Interpelago yang akan aku serahkan ke mereka. Nah, mungkin buat Kak Alvin, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Meninggalkan tempat setelah ini diperbolehkan. Melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih banyak Kak Alvin and have a wonderful day. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Interpelago sudah mengundang saya kesempatan kali ini. Sukses selalu. Oke. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke.
Oke, mungkin setelah ini